Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Gopelas. Nah, kembali lagi nih pada acara diskusi mengenai politik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dalam pembahasan yang lebih dalam, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Dia Fenyawati, saya merupakan mahasiswa aktif program studi ilmu pemerintahan angkatan 2022 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada hari ini saya nggak sendiri loh, saya ditemanin oleh dua orang rekan saya di sebelah, ada Mas dan Mbak yang ini. Nah, mungkin Mas dan Mbak juga memperkenalkan diri dulu deh biar enak. Siapa dulu Mas? Nah, ini saya pas masih tanya awas aja mungkin banyak dulu dia dekat saking kejauhannya nggak bisa dilihat ya. Oke. Terima kasih Mbak. Halo teman-teman yang berada di rumah. Perkenalkan, nama saya Ika Regianti. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Ada pas ya kanan. Baru saya wih. Izin moderator ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pak Wiwidanto. Saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan angkatan 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Kira-kira hari ini mereka tahu nggak ya kita bakal bahas apa nih? Ada yang tahu nggak? Memang ya Pak. Jadi kita bahas apa? Nanti teman-teman di rumah mungkin bisa menebak-nebak ya. Sekiranya kita bakal bahas apa? Oke, tema kita pada hari ini tuh kode etik. Oke, kode etik. Langsung saja ya. Mungkin seperti yang Mas Mbak ketahui bahwa pada tanggal 7 November 2023 yang lalu itu ada berita yang sempat heboh, yang sempat viral di Indonesia. Nah, berita ini itu tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu memberikan hukuman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Pak Anwar Usman. Nah, MK ini menilai bahwa Pak Anwar Usman ini telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik pada saat memimpin persidangan atas gugatan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Nah, di situ tuh MK menilai bahwa Pak Anwar Usman ini telah melakukan mengujuk hakim-hakim lain dalam putusan tersebut. Nah, MK ini juga memberikan sanksi teguran terhadap 6 orang hakim lainnya. Di situ banyak menimbulkan perbincangan bahwa ini tuh menjadi angin segar dalam keadilan Indonesia. Tapi orang-orang juga banyak mengatakan bahwa ini merupakan keputusan yang salah, di mana Pak Anwar Usman ini malah mendapat fitnah yang keji sebenarnya. Tapi juga banyak orang itu di luar sana yang mengatakan bahwa Pak Anwar Usman ini layak dijatuhi hukuman ini tuh layak karena memang beliau terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Nah, mungkin sekilas saja kalau menurut Mas dan Mbaknya nih dari perspektif mahasiswa pemerintahan khususnya, gimana sih menanggapi hal tersebut? Apakah memang Pak Anwar Usman ini melanggar kode etik atau malah sebaliknya? Ini coba jawab siapa? Karena tadi Mbaknya udah, sekarang Masnya deh, biar adil. Berarti ini saya jawab ya. What is it, moderator? Silakan. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan menanggapi kasus Pak Anwar Usman sendiri, itu menurut saya ya memang seperti langkah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sudah benar, yaitu ya dengan memberikan sanksi berat, yaitu berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, karena ya kita tahu sendiri kalau memang garis besarnya tema kita loh kode etik. Sedikit yang saya ketahui mengenai kode etik profesi lebih tepatnya, berarti kan Pak Anwar Usman sebagai hakim pada saat itu kan, sebagai hakim yang mana beliau ya melanggar prinsip sabta karsa utama di situ menurut saya. Ya bahkan karena begini, sabta karsa utama ini kan ada beberapa prinsip di situ. Nah, yang pertama itu prinsip ketidakberpihakan. Nah, prinsip ketidakberpihakan di situ sendiri ya bagaimana seorang hakim adil dalam memutuskan putusannya itu
dan tidak berpihak ataupun ke B dan seterusnya. Nah, seperti itu. Karena ya yang sedikit saya tahu juga, kalau tidak salah di sesi interviewnya Mbak Najwa itu pernah mengundang salah satu paslon, yaitu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud itu. Di situ Pak Mahfud menyatakan kepada Mbak Nana ini bahwa beliau ini tidak setuju gitu loh, tidak setuju dengan dan tidak suka gitu sama MK pada saat itu. Karena ya Pak Mahfud mengatakan bahwa orang dari awalnya saja itu sudah salah. Kalau kita tarik ke belakang dulu ya, pada saat itu uji material itu Pak Anwar Usman sebagai ketua hakim persidangan. Bahkan saya juga cukup kaget gitu. Mungkin bacaan saya masih minim ya. Ternyata menurut riset tadi moderator ini justru lebih konkret mungkin ya. Karena di situ ternyata Pak Anwar ini mengajak 6 hakim lainnya. Itu saya baru tahu sekarang malah. Berarti itu kayak ya sudah, berarti Pak Anwar Usman ini sudah melanggar dari prinsip Sabta Karsa tadi. Sabta Karsa Utama, mohon maaf. Nah, terus masih ada prinsip-prinsip lain yang seperti prinsip independensi, prinsip kecakapan dan kesetaraan, lalu prinsip kesopanan, prinsip kepantasan dan lain sebagainya, semacam itu. Di situ kan ya mungkin MK melihat bahwa Pak Anwar Usman ini melanggar salah satu prinsip dari beberapa prinsip tadi gitu loh. Kalau kita ketahui juga kan Pak Anwar Usman ini masih ada hubungan darah kan sama salah satu paslon kan. Ya betul. Makanya di situ ya mungkin kita juga nggak tahu ya apakah MK ini memutuskan karena hal tersebut atau bagaimana, saya juga tidak tahu pastinya seperti apa. Tapi ya menurut saya itu sudah langkah konkret lah, sudah langkah benar. Tapi walaupun Pak Anwar Usman ini sudah dijatuhkan pemberhentian dari jabatannya, itu menurut saya dari saya pribadi ini, menurut saya pribadi itu saya masih kurang puas gitu loh, Mbak. Kenapa itu? Karena ya begini, kalau kita tahu undang-undang pemilu tersebut berarti kan mengatur bagaimana nanti undang-undang pemilu ini kan kayak salah satu syarat lah yang ini loh ya, yang undang-undang tentang pasal 169 itu. Ya. Itu kan mengenai batasan usia ya. Itu kan salah satu syarat ya kan. Sedangkan kalau kita berbicara pemilu tuh panjang 5 tahun, ya memang 5 tahun. Ya kalaupun nanti undang-undangnya ada judicial review nggak masalah. Semisal dibalikan seperti awal lagi atau bagaimana, terserah. Karena itu ya sebenarnya saya berbicara ini pun munafik juga, Mbak. Karena kita sebagai negara hukum, ya putusan MK itu ya putusan final gitu, konkret gitu, nggak bisa diganggu gugat. Saya sebenarnya nggak setuju sama sekali dengan putusan MK, tapi apa boleh buat. Saya kan masyarakat biasa kan. Nah itu pun kalaupun kita mau menjebloskan Pak Anwar Usman ke ranah yang lebih serius dalam artian penjara, secara konstitusional pun juga ya itu tidak bisa ya, kayak begitu. Jadi ya putusan MK ini ya kayak udah nggak ada opsi lain lah. Paling ya memang yang paling pas itu ya memberhentikan Pak Anwar Usman sendiri itu. Terlebih Pak Anwar Usman ini kan kayak gimana ya, berbicara mengenai Pak Anwar Usman juga kan beliau sempat menyatakan bahwa mendukung lah atau memberikan ruang gerak pada para pemuda gitu loh. Tapi ya walau alam itu Pak Anwar Usman lah. Ya mungkin dari saya kayak gitu sih. Berarti ini ada indikasi kepentingan politik, Mas? Iya, ya kalau berbicara mengenai indikasi kepentingan politik, seharusnya sih ya siapa yang tidak berasumsi semacam itu kan. Kita tahu sendiri salah satu paslon masih ada hubungan darah gitu loh. Dan sedikit saya sampaikan lagi bahwa seharusnya ya kalau kita berbicara profesi, kode etik profesi, hakim itu tidak boleh ada hubungan darah.
atau hubungan kekeluargaan oleh karena ini undang-undang untuk paslon dan paslon ini ada hubungan darah, itu seharusnya Pak Anwar Usman tidak berhak untuk mengadili gitu ya. Seharusnya kayak gitu sih. Itu sih yang saya nggak setuju. Oke, berarti kesimpulannya Mas Fahmi ini membenarkan bahwa Pak Anwar Usman ini telah melanggar kode etik. Betul. Karena Pak Anwar Usman tadi jelas sudah melanggar prinsip-prinsip Sabta Farsa. nah itu. Jadi kayak prinsip kesetaraan atau tidak berpihakan itu jelas Pak Anwar Usman melanggar di situ, dan mungkin ada unsur kepentingan politik. Itu menurut Mas Fahmi nih, tapi kita juga nggak tahu kalau menurut Mbak Ayuka itu seperti apa, apakah enggak sama atau malah ya mungkin Mbak Ayuka punya pendapat sendiri. Kita nggak usah berlama-lama, kita mungkin langsung saja Mbak Ayuka. Tadi tuh mendengarkan penjelasan dari Mas Fahmi itu sangat panjang ya, seperti ya. Dan jadi lupa nih mau dibahas apa gitu, nggak ada apa gitu. Coba. Tinggal Pak. Jadi ya terima kasih ya Mantik ya. Mungkin dari teman-teman di rumah ada yang sependapat dengan saya atau malah sependapat dengan Mas Fahmi gitu. Jadi ini kan pendapat saya ya. Jadi kayak menurut saya, pandangan saya sebagai mahasiswa pemerintahan, menurut saya itu mungkin Pak Anwar itu sedang melanggar kode etik. Oke. Saya mengatakan ini bukan tanpa alasan juga ya. Saya juga mempertimbangkan. Itu saya pernah baca artikel. Di sana menjelaskan bahwa Pak Anwar ini tuh difitnah oleh seorang pelapor. Difitnah atas tuduhan dia memiliki hubungan dalam kepentingan politik. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, itu dia menghasut 6 orang hakim ya. Iya. Nah, orang hakim untuk menyetujui keputusannya begitu. Itu cuma fitnah ya. Kalau menurut saya gitu ya, dari artikel yang saya baca. Tapi realistisnya aja gitu. Emang ada orang yang rela gitu dicabut jabatannya, apalagi ini kan merupakan jabatannya tinggi ya, penting juga sebagai Mahkamah Konstitusi. Ketuanya, iya benar ya, bagi ketuanya kan, gitu demi meloloskan calon pasangan tertentu gitu. Ya walaupun itu dalam lingkup satu keluarga lah gitu kan. Nah, lalu jika kita berbicara, ini kita berpindah ya. Jika kita berbicara mengenai usia gitu, itu di dalam pasal 28D ayat 3 itu menjelaskan setiap warga negara itu memiliki hak yang sama, termasuk di dunia pemerintahan gitu. Jadi jika seorang jika seorang anak muda itu dia memiliki keinginan untuk tergabung di dunia pemerintahan, atau semisal kita ambil nih capres dan cawapres, jadi selagi dia memiliki pengalaman di dunia pemerintahan sebelumnya, itu wajar-wajar saja gitu loh. Jadi kayak semisal yang lagi problematik itu Mas Gibran diangkat jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Itu kan sebelumnya Mas Gibran itu sudah menjadi wali kota Solo. Jadi secara langsung dia memiliki pengalaman di dunia pemerintahan. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya soal batas usia ini gimana ya, kayak gak dipermasalahkan lah gitu untuk duduk di kursi pemerintahan gitu. Lagian kan di dalam undang-undang tidak disebutkan di jenjang mana batas usia itu duduk di pemerintahan. Ya kan, emang ada ini usia 50 harus jadi wakil presiden gitu kan, nggak ada kan, Bebas ya. iya benar. Jadi menurut saya ya itu wajar-wajar aja sih gitu. Terus kalau kita berbicara pasal lagi nih ya Mbak, jadi kalau kita bicara Pasal terus ya. ya soalnya ada bukti konkret ini Pak Wirna. Hebat sekali Mbak Yuga baca. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai yang tadi pasal 28D, sekarang pasal 28C ayat 1. Nah, di pasal 28C ayat 1 tegas diatur bahwa keputusan MK itu merupakan keputusan yang final. Keputusan yang final dan mengikat, mengikat gitu. Jadi jika ke Mahkamah Konstitusi itu memberikan keputusan, itu tidak bisa dibanding, tidak bisa banding atau kasasi, ya kan, final dan mengikat. Jadi artinya dalam hal ini apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, putusan perkara nomor 90
Mahkamah Konstitusi otomatis itu udah final gitu. Mau tidak mau harus diterima, tidak suka ya harus dijalankan gitu. Nah, namanya keputusan oleh Mahkamah Konstitusi itu final gitu loh, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan tertentu, dengan alasan apapun gitu. Saya capek ngomong. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan lagi, ini terakhir. Banyak panjang juga sebenarnya. Dia nggak sabar saya dari tadi Pak. Iya saya udah mau giliran mau ini soalnya ada nggak sekarang dia sama dapat Mas. Jadi lanjut dan kalau kita tadi berbicara mengenai pasal, sekarang kita berpindah haluan. Kalau kita berbicara dalam konteks mendukung stabilitas politik dan sosial, Oke, mendukung stabilitas politik dan sosial ya. Jadi keputusan MK ini mungkin dimaksudkan untuk meminimalkan stabilitas politik dan sosial kayak gitu. Yang timbul akibat kontroversi mengenai usia calon pemimpin tadi begitu. Jadi menurut saya ya dengan menetapkan seorang capres dan cawapres telah memiliki pengalaman di dunia pemerintahan dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat berkontribusi pada stabilitas politik yang esensial bagi kemajuan dan pembangunan suatu negara. Itu menurut saya gitu. Jadi menurut saya Pak Anwar Usman. Nah, jadi Pak Anwar Usman ini tidak melanggar kode etik. Menurut saya kayak gitu. Lagi pula di satu sisi mereka membuka peluang bagi anak-anak muda untuk bisa terjun di dunia politik kayak gitu kan. Jadi kita yang saya sendiri ya yang masih juga belajar di dunia pemerintahan kayak gitu. Jadi saya juga ingin nih nanti terjun di dunia politik itu seperti apa. Jadi saya juga punya pandangan dinamika roda pemerintahan itu seperti apa gitu. Jadi negara ini mau dibawa kemana tuh. Jadi saya juga bisa mempelajari seperti itu. Udah cukup Mbak? Cukup ya. Kasih nih teman-teman di rumah nih. Panjang juga sebenarnya. Ada tanggapan Mas dari pendapat Pak Yuka mungkin? Kalau berbicara mengenai tanggapan, saya cuma tanyanya gini. Menurut Saman tadi Pak Anwar Usman itu tidak melanggar kode etik. Iya. Ya. Kalau untuk kepentingan tertentu? Ini ya maksudnya kayak ini kan dalam konteks maksudnya kayak lagi-lagi yang saya bilang tadi. Kepentingan tertentu maksud saya mungkin itu enggak ya, karena dia kan membuka peluang bagi kayak membuka peluang buka-bukanya gitu loh buat pemuda-pemuda yang mau terjun di dunia politik kayak gitu. Kalau untuk alasan tertentu ya saya juga nggak tahu ya. Ini kan saya juga baca-baca dari berita kan, mungkin dari Pak Anwar sendiri saya juga nggak tahu nih gimana nih gitu. Tapi kan yang jelas tadi nggak ada gitu loh yang dijelaskan Mbak Ayu itu nggak ada yang rela yang jabatan tinggi itu dilepaskan untuk penyeluruhan ada walaupun dalam lingkup kekeluargaan. Ya, tapi secara asumsi saya ya, karena pada saat itu putusan batasan usia capres ya kan sama pendaftaran pendaftaran capres dan cawapres itu kan berdekatan Pak. Ya kalau ini misal ada perkara 90 ini sudah diajukan dari tahun-tahun yang lalu, saya pun nggak bakal berasumsi atau berspekulasi bahwa ini itu untuk salah satu paslon gitu loh, untuk kepentingan tertentu. Karena ini jaraknya cuma 3 hari gitu loh. Makanya saya tetap berasumsi bahwa ya takutnya di sini ada kepentingan tertentu ya, terus dan ya menurut saya memang sah-sah saja itu Pak Anwar Usman dijatuhkan dari kursi kepemimpinannya gitu. Cukup Pak, menurut saya sih gitu sih. Saya juga cukup sih ya. Ini kasihan teman-teman rumah nih ya. Tuh kalau Mas Fahmi ini dia tetap kekos bahwa di situ tuh mungkin ada kepentingan politik karena dilihat tanggalnya itu berkata. Tapi kalau untuk Mbak Ayuka dia itu tetap mengatakan bahwa itu bukan kepentingan politik karena kayak nggak ada orang yang rela jabatannya hilang itu gara untuk kayak kepentingan politik tertentu gitu loh, walaupun itu konteksnya keluarga itu juga nggak ada gitu. Oke, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari perdebatan panas hari ini tuh benar-benar panas ini.
Kalau dari Mas Fahmi tuh ya Pak Anwar Usman ini memang melakukan pelanggaran kode etik karena jelas yang disebutkan Mas Fahmi tadi, Pak Anwar Usman telah melanggar prinsip-prinsip yang disebutkan Mas Fahmi tadi. Terus kalau untuk Mbak Ayuka itu ya yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa dia itu nggak ada unsur kepentingan politik tertentu, itu nggak ada. Beliau tuh niat kayak malah mempermudah bagi para pemuda-pemuda yang ingin menginjakkan di bangku politik, jadi seperti itu. Oke, yang perlu teman-teman ketahui di rumah juga kan kita hidup di negara Indonesia kan juga negara hukum, maka keputusan MK itu keputusan yang mutlak, tidak dapat digabung-gugat. Jadi walaupun ya Mas tadi kekeh sama pendapatnya, Mbak juga kekeh, ya keputusan itu tetap keputusan nanti. Walaupun kita nggak setuju gini ya, nah, pas Anda sendiri tetap menjadi ya begitu tetap tinggi nggak akan ternyata tetap naik calon guna ya. Terpenting itu jangan lupa tanggal 17 Februari 2024 ya. 2024 nanti kita tuh akan pesta demokrasi ya. Maka itu kita koreksi tanggal 14 Februari. Iya, 14 Februari 2024 Mas. Jadi akan pesta demokrasi gitu. Kita akan memilih pemimpin sesuai hati nurani kita. Gitu. Jangan salah milih pemimpin ya, soalnya kan itu 5 tahun ke depan. Jangan sampai golput. Apalagi kita suka sesuatu perintahan. Percuma Mas Mbak tadi kayak memperdebatkan ini itu. Ya udah, putusan biar tetap keputusan, tapi jangan lupa untuk coblos. Ya, digunakan hak pilih teman-teman dengan baik dan secara adil, gitu ya. Jangan sampai perbedaan memperpecah kita ya. Gitu. Udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan kata ya teman-teman ya. Saya juga mohon maaf teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman itu ada pendapat lain nanti bisa komen di bawah ya. Sekian dari kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.